Jadi Allah mengampuni kam terserah sidin, Allah kada ampuni terserah sidin. Kada yang atur-atur. Ikam meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni atau kada terserah Allah, tapi mudahan diampuni. Kalau pian membaca istighfar, niatnya apa? Supaya diampuni. Kalau kita beristighfar supaya Allah ampuni dosa Allah. Oke. Kalau kita beristighfar supaya Allah ampuni dosa kita, kemungkinannya dua adalah. Kalau ikam beristighfar dengan niat supaya Allah ampuni dosa ikam, kemungkinannya ada dua. Boleh jadi Allah ampuni dosa ikam, tapi bisa juga kada. Karena Allah itu berbuat tidak ada yang bisa bertanya kenapa Allah begitu. Allah Ta'ala itu mengerjakan apa yang dia mau. Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Jadi Allah mengampuni kam terserah sidin, Allah kada ampuni terserah sidin. Kada yang atur-atur. Ikam meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni atau kada terserah Allah, tapi mudahan diampuni. Kehendak kita kayak itu. Cuma apa keputusannya terserah Allah. Paham ini? Berarti ada dua kemungkinan. Ketika kita meminta ampun dengan niat supaya dosa diampuni, bisa juga kan? Tapi baca aja istighfar juga, baca istighfar. Tapi sekarang niat ditambah aja. Tadinya aku beristighfar hendak minta ampun lah. Sekarang tambahi satu niat lagi. Aku beristighfar. Apa niatnya? Mengikuti Nabi Muhammad. Nabi beristighfar kada? Maka baca istighfar. Jadi istighfar kita ini dalam rangka mengumpati Nabi Muhammad. Taulah apa hasilnya? Allah pasti ampuni dosa pian. Pasti. Kenapa? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ikam umpati rilai Nabi. Maka pertama ikam dapat cinta dari Allah. Berarti ikam termasuk orang dicintai Allah. Yang kedua Allah ampuni dosa ikam semuanya. Ini hebatnya mutabaah lawan Nabi Muhammad. Lalu ada yang bertanya, Nabi Muhammad itu kenapa jar dalam tanda kutip kenapa Nabi Muhammad wafat? Kenapa dikubur di Madinah, sedangkan Nabi Isa jadi angkat ke langit? Kenapa Nabi Muhammad kada diangkat saja? Sampai ketika di bumi ada orang berniat jahat tanam bongkar kubur Nabi. Kenapa Allah kada diangkat saja ke langit? Ada orang bertakun, anu jar Jibril itu kada kawin, Jibril itu kada pernah ke WC, Jibril kada makan, kenapa Nabi ke WC? Padahal Nabi Muhammad itu jauh lebih baik daripada Jibril al-itlaq. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Berarti Nabi Muhammad itu kada ada yang nyamai Jibrilnya kah, Mikailnya kah, siapapun kada ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Tapi Jibril kada makan, Jibril kada ke WC. Kenapa Nabi ke WC? Kenapa Nabi mencium bini? Kenapa Nabi kawin? Kenapa Nabi wafat? Nabi duduk, Nabi sedih, Nabi menangis, Nabi tertawa, Nabi berdiri, Nabi berdarah. Kenapa semua itu dilakukan? Kenapa Nabi diciptakan bi ausafil basyariyah? Ujar ulama jawabannya satu, itu semua Allah berikan kepada Nabi supaya kita umat tahqiq bujur-bujur bisa mengikuti Nabi zahiran wa batinan. Jadi kamu duduk di lantai, kita kan ada yang di kursi, kita di lantai semua. Dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ard. Nabi Muhammad itu bahdi duduk di atas tanah. Kada berkursi, berarti Nabi pernah duduk di bawah. Maka kita pun duduk di bawah dengan niat mengumpati Nabi. Itu niat ikam duduk saat ini nah. Maka ikam kada berdiri dari wadah ikam duduk itu kecuali dosa ikam diampuni Allah. Percaya aja tuh. Kenapa kayak itu sekarang masalahnya? Kenapa jadi ketika ikam memutuskan mengikuti Nabi, kenapa Allah ampuni dosa ikam? Ketika ikam berniat minta ampun, bisa Allah ampuni, bisa kada. Tapi begitu istighfar ikam baca sekali, 2 kali, 70 kali, 100 kali, tapi niat ikam mengikuti Nabi, langsung Allah ampuni. Kenapa ya? Maaf gurulah, ketika ikam pingkuti nilai tangan Nabi misalnya, ikam pegang karena ikam mutabaah. Kita mutabaah ini mengikut Nabi. Kalau kita mata buta, guru Darmawi mata hawas. Guru Darmawi tahu di mana rumah si Anu, kita kada melihat, pingkuti ya enang melihat itu. Kita kada tahu di mana hadrat Tuhan, Nabi tahu, maka pingkuti tangan Nabi. Jangan dilepas tangan Nabi itu. Menikam kada tahu jalan menuju Tuhan. Nah sekarang kenapa kita mutabaah? Mutabaah itu hakikatnya memingkuti Nabi, kempingkuti Nabi. Pertanyaanku adalah, Nabi itu suci kah kada? Suci kada? Kita bang kada suci.
Lalu pian memutuskan duduk mengumpati Nabi, berarti pian pegang tangan Nabi kala. Ketika pian mutaba'ah, Allah ampuni dosa pian. Kenapa? Karena Allah tidak sudi jika tangan Nabi Muhammad yang suci dipegang oleh tangan yang kotor. Maka akhirnya Allah sucikan juga kita supaya tangan kita pantas memegang tangan Nabi Muhammad. Kada sudi Tuhan tangan yang penuh dosa ini memegang tangan Nabi. Maka salah satu-satunya cara kita nang diampuni Tuhan, disucikan Tuhan supaya pantas kita memegang Nabi Muhammad. La takunul mujalasah illa bil mujanasah. Wallahu a'lam bishawab. Allah ampuni dosa kita. Allah tutup segala kekurangan. Allah rahmatnya subhanahu wa ta'ala.